Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Kali ini gimana kabarnya ya? Pasti semua baik, sehat, ya, gembira pastinya ya. Dan tetap semangat belajar ya. Untuk kali ini Pak Edu akan menjelaskan pembelajaran ke berapa ya? Keempat ya anak-anak ya. Di pembelajaran 4 ini apa sih yang akan kita pelajari ya? Yuk kita simak apa yang akan kita pelajari di pembelajaran keempat ya anak-anak ya. Ya, di pembelajaran 4 ini ada gambarnya siapa? Pasti anak-anak sudah tahu ya. Tahukah kamu pekerjaan seorang kepala desa? Hal-hal baik apa yang bisa kita contoh dari mereka? Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan yang kita cari tahu. Cerita Pak Tulus ya. Yang ayo membaca ya, mari kita simak ya. Ayo membaca ini. Ada bacaan ya anak-anak ya. Di bacaan ini ya ada judulnya pentingnya budaya tegur sapa. Tegur sapa itu apa sih kalau di sekitar kita ya anak-anak ya? Kalau di sekitar kita tegur sapa itu artinya apa ya? Apa ya? Tegur sapa itu artinya aruh-aruh ya. Misal anak-anak pas sudah tidak diajar Pak Edu lewat Mergolo. Assalamualaikum Pak Edu, halo. Gitu misalnya aruh-aruh ya, tegur sapa ya. Pasti Pak Edu yang jawab, iya, dari mana gitu. Contohnya seperti itu ya. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Apa sih transmigrasi? Ya, nanti akan kita bahas ya. Transmigrasi itu pindahan penduduk dari desa ke kota ya, atau ke wilayah yang lain ya, transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa atau yang diarani di daerah kita ya aruh-aruh ya. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan atau di pasar tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ijah seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi hari sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari ia lewat selagi seraya melambai pada Nenek Ijah yang duduk di beranda. Ya, halaman selanjutnya. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk.
Betapa terkejutnya beliau menjumpai Nenek Ijah terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba badannya terasa agak hangat, rupanya Nenek Ijah sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi, namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak, semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan, pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Ya, tugas yang pertama ya, berdasarkan cerita di atas, buatlah peta pikiran ya. Seperti ini tidak usah digambar yang tengah ini. Nanti judulnya apa, tokoh, sifat tokoh, tempat, awal cerita, akhir cerita, pesan moral apa. Pesan moral itu pembuat cerita memberikan apa pesan ya kepada pembacanya agar bagaimana ya. Tuh ya. Kemudian selanjutnya ada tugas ini, berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus apa. Kemudian Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila, jelaskan. Ya, jangan lupa ditulis soalnya. Kemudian berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari warga desa Serehwangi. Kamu tuliskan hal baik apa saja yang ada dalam bacaan tadi tentang warga desa Serehwangi. Kemudian selanjutnya, apakah warga desa Serehwangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Tuh, ya. Kemudian meskipun kamu bukan warga desa Serehwangi, hal apa yang kamu lakukan melihat kondisi Nenek Ijah? Ya, kamu menjelaskan kalau ada misalnya ada warga yang seperti kondisi Nenek Ijah, apa yang akan kamu lakukan? Kamu ceritakan ya di situ. Selanjutnya, sikap-sikap baik apa yang bisa kamu contoh dari warga desa Serehwangi? Ya, kemudian dalam kehidupan sehari-hari, apa lagi yang bisa kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila? Sama dengan warga desa Serehwangi, Dayu dan teman-temannya juga memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Ini, ayo mencoba ya. Kali ini Dayu dan teman-teman akan membuat acara perlombaan untuk 17 Agustus. Dayu dan teman-temannya perlu menyiapkan bendera berbentuk segitiga untuk lomba. Kebetulan Ibu Dayu adalah seorang penjahit. Ya. Mereka meminta bantuan Ibu Dayu. Berikut adalah contoh bendera yang ingin Dayu buat. Ya. Ingin Dayu buat. Dayu ingin menghias bendera dengan pita di bagian pinggirnya. Menurutmu berapa panjang pita yang dibutuhkan? Maaf ya anak-anak ya. Berapa pita yang dibutuhkan ya? Untuk seluruh sisi segitiga sama dengan keliling segitiga. Cara menghitung keliling adalah dengan menghitung jumlah ukuran sisi-sisinya. Berarti kamu tambahkan ya. Dan menjadi berapa nanti itu tugasnya ya. Kemudian keliling. K sama dengan keliling, A, B, dan C adalah ukuran sisinya. Maka K sama dengan ya A tambah
B tambah C ya. Kemudian Dayu akan buat 8 bendera. Berapa luas kain yang dibutuhkan? Berapa panjang pita yang dibutuhkan? Berarti ini ada dua nanti. Yang Dayu buat 8 bendera ini. Berapa luas kain yang dibutuhkan dan berapa panjang pita yang dibutuhkan. Ya. Berarti kamu menghitung luasnya, ya luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Kemudian menghitung kelilingnya untuk menghias pitanya. Kali ini sama dengan A tambah B tambah C, ya sisi tambah sisinya itu. Ibu Dayu akan membuat 8 ikat kepala yang bentuk segitiga siku-siku. Panjang sisinya adalah 60 cm, 80 dan 100 cm. Ya. Hitunglah luas kain yang dibutuhkan untuk setiap ikat kepala. Tuh. Kemudian yang B, berapa luas seluruh kain yang dibutuhkan. Harga kain adalah 50 meter persegi. Berapa uang yang harus dikeluarkan untuk membeli seluruh kain? Ya. Di pinggir setiap selendang akan diberi renda. Berapa panjang renda yang dibutuhkan untuk satu selendang? Ya. Selendang atau ikat tadi ya. Kemudian yang E, harga rendah adalah 15.000 per meter. Harga seluruh rendah berapa? Kamu hitung ya. Kemudian ya F, berapa total biaya yang harus Ibu keluarkan untuk membeli kain dan renda. Tuh. Berarti kamu harus teliti dalam mengerjakan matematika ya. Jangan lupa ditulis dulu soalnya biar tidak bingung ya. Seperti itu, misal itu suruh menulis soalnya. Itu belajar nulis anak-anak. Nulisnya biar bagus ya. Biar rajin, biar bagus. Nanti kalau sudah besar SMP, SMA tulisan kamu pasti bagus ya. Itu. Kemudian sampaikan kepada orang tuamu kisah tentang Pak Tulus. Diskusikan nilai-nilai yang bisa kamu dan keluargamu ambil. Itu tugas yang paling terakhir untuk pembelajaran keempat ini anak-anak ya. Sampai sini mungkin jika ada yang belum paham, belum mengerti, belum tahu, bisa bertanya ya, bisa menghubungi Pak Edu ya. Jangan ditak ngerti, wes gak ngerti aku. Beni raiso rapopo ya. Jangan begitu, kita harus selalu semangat untuk mencari tahu, ingin mencari tahu. Ya, kalau kita ingin sukses, ingin pandai, ingin cita-cita kita tersampai, ya kita harus mencari tahu ya. Jangan mainan terus, jangan game aja ya. Tuh ya. Mungkin itu yang bisa Pak Edu berikan untuk pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Tuh. Jangan lupa untuk mendoakan kedua orang tua kita agar diberikan kesehatan, keselamatan dalam hal apapun ya. Jangan lupa itu berdoa kepada atau mendoakan kedua orang tua ya. Ya, sampai sini akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.